Selamat datang di Ali Bagus Channel. Jangan lupa di subscribe ya. Oke. Halo Sobat Ali Bagus Channel, jumpa lagi dengan saya Ali. Sebelum kita lanjut, mari kita ngopi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kesehatan selalu diberikan pada kita semua. Kali ini saya mau berbagi tips lagi untuk pecinta uklik ya, tentang masalah-masalah yang sering terjadi pada uklik beserta solusinya. Saya menceritakan masalah tok tanpa solusi, bubrah semuanya. Oke, langsung saja ya. Uklik itu banyak sekali kendalanya, terutama bagi teman-teman yang pemula, apalagi teman-teman yang sukanya itu pompanya banyak pompa, bisa 9 kali, 10 kali, 12 kali. Itu biasanya akan menyebabkan beberapa masalah. Pertama, klep pompa sompal atau mungkin aus ya. Kalau itu udah kelihatan lah. Ciri-cirinya apa kalau klep pompa ini aus atau apa namanya sompal? Kalau sompal kelihatan ya. Kalau aus itu di pompa itu brobos lagi, brobos ki opo meneh, kembali ke depan ya, seperti itu. Nanti ada lagi masalah itu dia dipompa brobos, tapi brobosnya bukan ke depan tapi ke belakang. Nah, paham nggak ini? Mudah-mudahan paham. Bagi yang belum paham, silahkan ngopi dulu, terus pencet tombol subscribe-nya bagi yang belum ya. Jadi uklik itu kan kita pompa, set. Nah, anginnya kan harusnya masuk, sud ya. Karena klep pompanya itu aus ya, itu dia angin yang harusnya tadi tertekan ke dalam tabung. Nah, tabungnya seperti ini, angin yang harusnya tertekan nggak mampu menekan sehingga balik. Nah, klep pompa aus. Oke. Nah, masalah yang kedua yaitu ini seal apa ini ya, seal tabung, seal luar tabung itu aus atau sobek atau rompal atau alas, pokoknya nggak layak pakai lah ya. Ciri-cirinya apa? Kalau dipompa seperti tadi ya, gitu, kayak ada suara gitu. Nah, dikit, tapi kalau kita benar-benar perhatiin ada suara seperti itu ya. Jadi di pompa itu, pompanya sih kayaknya masuk, tapi ternyata powernya nggak nambah. Nah, ciri-ciri yang kedua ya, seperti itu ya. Jadi di pompa nih umpamanya 4 kali nguk 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 nguk, biasanya pompa kelima umpamanya powernya bagus, ternyata kok kayak ini pompa 5 ini kayak cuma pompa 3 atau pompa 4, bahkan di pompa 9 sama aja. Nah, itu biasanya ini apa namanya, seal yang ini loh Bu, yang luar tabung ini ya, seal luar tabung ini. Makanya kalau tabung V5 itu didobel supaya lebih aman lagi, seperti itu ya. Oke, lanjut ke yang selanjutnya. Masalah yang selanjutnya itu adalah tidak mau nyimpen angin ya, atau bentar-bentar habis anginnya. Jadi mesti dadaan ini pompanya. Ada tupai, pompa dulu baru dor ya. Begitu kita pompa, kita bawa mau ditembakkan, keluar anginnya cuma dikit atau mungkin malah habis ya. Itu solusinya ada di sini. Susah pakai. Nah, kalau teman-teman kesusahan buka ini, pakai ininya ya, pennya ya, ini ke lubang transfer. Mudah bro. Akal sehat. Oke, keluarkan dulu. Ini namanya apa namanya, bantalan gotri. Nah, ini wujudnya ya,
posisinya ada di dalam tabung ya, di dalam tabung sini. Itu dibuka dulu tuh, ininya dibuka dulu tuh ya, tuh dibuka dulu. Kalau udah dibuka, keluarkan ininya, sealnya ya. Kalau nggak bisa di keluarkan, dibakar aja, nggak apa-apa, dibakar terus dikoret-koret pakai ini boleh, pokoknya yang jangan yang benda tajam lah, seperti itu. Ininya ya, ininya biasanya aus, sehingga gotri itu mana tadi gotrinya, maaf, gotrinya lari. Ya, sehingga gotri itu yang harusnya itu neken ini, dan ini nggak ada nggak ada angin yang bisa merobos ya. Kan posisi gini nih di dalam tabung ya, di dalam tabung ini gini ya. Karena ini ada celah, di sininya ada celah, karena ininya aus, ada celah, berobos dia, berobos, anginnya berobos, nggak kuat nahan ya bantalan gotrinya, seperti itu. Nah, itu akibatnya apa? Akibatnya angin yang sudah terkompresi tadi, yang udah di dalam tabung itu keluar lagi, seperti itu ya. Keluarnya sih perlahan, kita kadang nggak denger ya, seperti itu. Atau bisa jadi aspennya biasanya yang aus ini yang di dalam, tapi jarang terjadi. Yang paling sering itu terjadi itu adalah bantalan gotri ya. Bantalan gotri paling sering terjadi aus itu, karena aspen ini keras bro. Nggak usah digigit ya. Cukup percaya saja kalau aspen ini keras. Oke, yang selanjutnya masalah uklik yang selanjutnya apa ya? Kalau ditembakkan bunyi debek. Nah, itu ya, kayak nggak mantep. Harusnya kan kayak uklik saya ya. Kalau uklik saya kan ditembakkan kan tar ya, tas gitu ya. Tapi ini nggak mau, debek gitu, ada debek gitu di chambernya, itu ada suaranya begitu. Ada kayak orang napok. Itu biasanya seal transfer mana ya, tadi saya kayaknya bawa. Nah, aduh, hilang lagi nanti. Saya amankan dulu ini gotri ini. Seal transfer itu kayak gini nih ya. Posisinya di atasnya tabung, tapi biasanya kalau uklik itu biasanya di bawahnya chamber ya, pas lubang transfernya, di bawah lubang transfer, makanya dinamakan seal transfer. Seperti ini bentuknya ya, tuh ya. Maaf sambil ngopi ya. Tuh, kalau uklik teman-teman bunyinya debek gitu ya. Dipompa harusnya pompa 5 kali pas, atau bur gitu, atau ya apalah, terserah namanya kalau teman-teman apa gitu, tapi bek gitu. Ada suara bek gitu di chambernya, seperti itu. Dan biasanya disertai dengan udara yang bocor. Biasanya kalau teman-teman itu nyebutnya itu bocornya lewat trigger, lewat picu ya. Lewat picu bocornya, padahal bukan lewat picu sebenarnya ya. Ya bisa jadi sih, karena dia gini teman-teman, harusnya ke atas tos sempurna, tapi karena sealnya ini kurang rapat, jadinya ke bawah ya. Tuh, makanya teman-teman menyebutnya bocornya lewat picu. Padahal picu nggak ngeluarin angin ya. Ya bolehlah istilah itu boleh, tapi membantu juga ya, membantu kita juga ya istilah itu ya, bahwa kalau ada kerusakan semacam itu solusinya adalah seal grendel ya. Memang masangnya sih agak sulit ya, agak sulit. Mungkin suatu saat saya bikin konten tersendiri. Oke, yang selanjutnya apa ya? Oke, yang selanjutnya ngempos ya, ngempos. Umpamanya ditembakkan,
udah nggak mau dipompa lagi, dipompa brut brut brut, maaf kayak gitu ya caranya kira-kira. Itu masalah umumnya adalah aspen. Aspen ini dia nggak mau kembali. Jadi gini teman-teman, ketika uklik itu ditembakkan, aspen ini membuka ya, aspen ini membuka, set gitu, set, sehingga udara yang ada dalam tabung ini keluar gitu ya. Jadi aspen ini buka, set. Nah, ketika aspen ini nggak mau balik, tek, ya, maka dipompa dia akan keluar, langsung keluar anginnya, keluar juga anginnya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kalau dipompa nggak mau masuk, itu permasalahannya aspen, aspennya nggak mau balik. Coba teman-teman telusuri lagi, karena aspen ini ada beberapa komponen yang terkait. Nah, contohnya apa? Contohnya perkeong. Perkeongnya lemah, bisa nggak mau balik ya. Harusnya kuat menekan, tapi karena lemah nggak kuat dorong ya. Perkeong lemah. Atau kemungkinan lain per plat L ya, per plat L-nya lemah. Jadi plat L-nya nggak mau naik ya. Plat L kayak gini ya, maaf, plat L-nya saya cari-cari nggak ketemu ya. Jadi harusnya plat L itu umpamanya gini, nutup gini, ketahan, tapi ternyata nggak mau naik plat L-nya, jadinya dipompa gitu ya, seperti itu ya, kurang lebih seperti itulah suara kalau ukliknya ngobos ya. Masalah yang lain tentang uklik ngobos ini, tabung ngobos ini teman-teman bisa cek di playlist saya ya, cara memperbaiki tabung V5 kemarin ya, di playlist pecinta uklik ya, seperti itu. Atau nanti kalau saya sempat saya tambahkan di sini ya. Oke, sementara itu dulu mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada masalah lain yang sekiranya teman-teman itu mau tanyakan, silahkan ditanyakan ya di kolom komentar. Saya akan menjawabnya. Kalau umpamanya perlu saya buatkan video, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, kalau ada kata-kata yang salah mungkin kurang ngenakin ya. Saya cuma manusia biasa, dan tolong bagi teman-teman yang manggil saya suhu jangan panggil suhu dulu dah. Nanti 10 tahun lagi aja ya. Oke, terima kasih telah menonton sampai selesai, dan sampai jumpa untuk video-video selanjutnya. Dadah. Oh ya, maaf kalau saya sering nengok ke sini karena mic-nya ada di sini, nyobain mic udah lama nggak kepake. Ini ya. Oke, sampai jumpa untuk video-video selanjutnya ya. Mudah-mudahan ini bagus ini hasilnya.